Halo Squadra, bukan cuman kota Turin, Milan juga menjadi kiblat dari sepak bola Italia. Ada dua kesebelasan yang menjadi simbol kejayaan kota mode tersebut, apalagi kalau bukan AC Milan dan Inter Milan. Kedua klub sepak bola tersebut sudah mengoleksi cukup banyak trofi, baik di kancah nasional, regional, hingga internasional. Bahkan Inter Milan sempat menjadi peraih treble winner, yakni di musim 2009-2010. Saat masih diasuh oleh The Special One, Jose Mourinho. Inter mampu menjuarai Serie A, Coppa Italia, dan tentu saja yang paling sensasional, Liga Champions di musim itu. Itu adalah treble winner pertama dan terakhir Il Nerazzurri setidaknya sampai sekarang. Sejak pencapaian yang membanggakan yang sudah berlalu satu dekade itu, performa Inter semakin menurun sejak saat itu. Bahkan mereka juga sempat mengalami paceklik gelar. Terhitung dalam 10 tahun terakhir, hanya satu gelar Serie A dan satu Coppa Italia yang berhasil mereka raih. Meski begitu, Inter Milan tetap menjadi klub papan atas Italia. Masih banyak interisti yang selalu setia mendukung tim biru hitam tersebut. Uang, alasan kemerosotan Internazionale Milano. Faktor finansial mungkin bisa disebut sebagai alasan dari keterpurukan Inter Milan. Sudah pasti uang jadi hal yang sangat penting bagi sebuah klub sepak bola, terutama untuk perekrutan pemain yang tentu mempengaruhi performa tim dan juga tentu saja klub. Meski statusnya klub papan atas, tapi 10 tahun ke belakang laporan keuangan Inter Milan selalu menunjukkan kerugian, terutama ketika Inter Milan masih dipimpin oleh Massimo Moratti. Swiss Ramble menyebutkan bahwa Moratti meninggalkan hutang yang cukup besar jumlahnya. Apalagi sejak UEFA, asosiasi memperkenalkan aturan Financial Fair Play. Aturan FFP tersebut menuntut kemandirian klub. Hal ini membuat Moratti semakin tak berdaya menghadapi permasalahan finansial tersebut. Masalah keuangan ini juga yang menjadi alasan sang presiden untuk melepas kepemilikan saham mayoritasnya kepada Erick Thohir pada tahun 2013 silam. Hingga kini, saham tersebut dikuasai oleh Suning Group asal Cina. Kebiasaan buruk Moratti sudah bagai kisah cinta saja. Tata kelola klub memang dikenal cenderung mendahulukan hati ketimbang akal. Bukan sebuah rahasia lagi kalau pemilik klub rela melakukan apa saja demi mewujudkan ambisinya, tak terkecuali dengan menghambur-hamburkan uang. Hal ini juga yang terjadi pada Massimo Moratti. Demi berputarnya operasional tim, ia bahkan rela menghabiskan uang pribadinya. Moratti punya ambisi untuk mendatangkan kejayaan bagi Inter Milan, seperti yang dilakukan sang ayah di era 1960-an. Langkahnya dimulai dengan mengakuisisi El Nerazzurri dari tangan Ernesto Pellegrini pada tahun 1995 lalu. Akan tetapi langkah Moratti memang cukup sembrono. Ambisi sudah menjadi penghalang untuknya membuat pertimbangan yang matang-matang. Pemborosan yang dilakukan oleh Massimo Moratti. Moratti juga dikenal dengan pembelian pemain-pemain bintang dengan harga selangit. Meski memang hal tersebut bertujuan untuk memperkuat klub, tapi tentu hal tersebut akan menguras dompet klub. Apalagi beberapa pembelian pemain yang dilakukan Inter Milan kala itu juga masuk dalam jajaran transfer termahal. Ya, meskipun beli pemain bintang dengan bandrol tinggi sudah jadi hal wajar bagi klub-klub papan atas Eropa. Tapi tentu harus ada pertimbangan lain agar kondisi keuangan klub tetap terjaga. Salah satu contohnya ketika Moratti terpikat oleh penampilan Ronaldo Nazario dari Barcelona. Bukan CR7 ya, tapi penyerang bintang asal Brazil, Ronaldo Nazario de Lima. Pada tahun 1997, Moratti rela merogoh kocek 28 juta euro untuk memboyong Ronaldo ke Inter Milan. Tentu sebuah angka yang cukup fantastis di kala itu. Pembelian ini juga menjadi rekor baru di buku transfer pemain Inter Milan. Ronaldo datang dengan memikul harapan untuk Inter Milan bisa naik, terutama untuk raihan trofi. Karena El Fenomeno sudah membuktikan kualitasnya baik ketika berseragam PSV Eindhoven maupun dengan Barcelona. Sayangnya karir Ronaldo di Inter sering diganggu oleh cedera lutut yang membuatnya tak bisa tampil maksimal.
Bukan cuma Ronaldo, Inter juga merekrut Alvaro Recoba dari Nacional. Meskipun nominalnya tak setinggi untuk Ronaldo, tapi Inter harus menggelontorkan uang sebesar 17 juta euro. Entah apa yang dilihat Moratti dari seorang Alvaro Recoba. Untuk seorang pemain dengan harga yang tinggi, Recoba punya kecenderungan malas berlatih. Tapi rumornya memang Recoba jadi pemain kesayangan sang presiden. Sikapnya itu juga mendorong sejumlah pelatih untuk tidak memanfaatkan kemampuan Recoba. Bahkan mereka meminjamkan El Chino, yaitu julukan Recoba, ke klub-klub lain. Sering absennya Ronaldo menjadi alasan Moratti ingin merekrut penyerang berkelas bintang lainnya. Di bursa transfer musim 1999, Moratti akhirnya mencomot Christian Vieri dari Lazio dengan harga yang fantastis kala itu, 49 juta euro. Nominal yang masuk ke rekor termahal di era itu. Kala itu juga penampilan Vieri memang berada di titik puncaknya. Itulah alasan kenapa Moratti sangat yakin Vieri mampu mendongkrak grafik Il Nerazzurri. Meski sempat mendapat kritik dari berbagai pihak, bahkan oleh Gereja Vatikan, tapi keputusan Moratti untuk berfoya-foya memang membuahkan hasil. Christian Bubu Vieri jadi salah satu pembelian yang paling berhasil di kala itu. Ia menjadi ujung tombak andalan para pelatih Inter Milan di kala itu. Bahkan hingga saat ini, Vieri masuk dalam 10 penyerang paling tajam dalam sejarah klub Inter Milan. Tercatat sudah 123 gol dicetaknya pada semua ajang. Perekrutan Inter Milan itu menjadi hal yang menarik bagi banyak pihak, terutama oleh Interisti. Banyak yang menunggu aksi Ronaldo dan Vieri bisa berduet di atas lapangan hijau. Hal ini juga menciptakan sebuah istilah, yakni Robo, alias Ronaldo Bubu. Sayangnya keinginan tersebut sulit terwujud. Keduanya merupakan penyerang yang subur, tapi rentan cedera. Mereka sering mengalami cedera sehingga sangat jarang ada kesempatan untuk tampil bersamaan. Transaksi mahal yang dilakukan oleh Inter Milan belakangan ini adalah untuk merekrut seorang Romelu Lukaku. Pada musim 2019 lalu, uang senilai 80 juta euro harus dikeluarkan untuk membawa Lukaku dari Old Trafford ke San Siro. Meski sebenarnya pemain yang dibeli menunjukkan hasil yang apik, tapi dari laporan keuangan yang terus menunjukkan kerugian. Mungkin beli pemain dengan harga tinggi bukan jadi keputusan yang paling tepat. Hal ini juga sangat menunjukkan bahwa bagaimana ambisi Moratti untuk mewujudkan cita-citanya tanpa pertimbangan yang matang. Ego Moratti, penyebab Inter Milan miskin prestasi. Awal kepemimpinan Moratti, Inter bisa dibilang klub yang kaya raya. Sepak terjang mereka di bursa transfer jadi bukti nyata. Moratti seakan tinggal tunjuk untuk merekrut pemain kelas wahid yang ia mau. Sejumlah pemain sepak bola papan atas pun lalu lalang di markas latihan Inter Milan. Sebut saja nama-nama seperti Ronaldo, Vieri, Roberto Baggio, Hernan Crespo, Juan Sebastian Veron, Luis Figo, Samuel Eto'o, Zlatan Ibrahimovic, dan banyak pemain bintang yang juga kini jadi seorang legenda klub. Di sisi lain, Inter Milan juga pantas disebut sebagai klub yang miskin. Selain dari kondisi finansialnya, kesan miskin juga terlihat dalam aspek prestasi. Dalam kurun 5 tahun pertama kepemimpinan Moratti, Inter hanya mampu meraih gelar 1 Piala UEFA. Trofi keduanya baru menetas di musim 2004-2005 dalam ajang Piala Italia. Dibandingkan dengan klub Italia lain seperti Lazio, Juventus, AC Milan, bahkan AC Parma, Il Nerazzurri termasuk klub dengan prestasi yang paling buruk. Ambisi seorang Moratti jadi alasannya. Ketidaksabarannya yang hobi gonta-ganti pelatih membuat konsistensi tim sulit dicapai. Beberapa nama pernah jadi korbannya seperti Ottavio Bianchi, Luigi Cimoni, Marcelo Lippi, hingga Gian Piero Gasperini. Mereka sebenarnya merupakan pelatih yang memiliki kualitas, namun keegoisan Moratti membuat mereka tak mampu mengasuh Il Nerazzurri dengan maksimal. Santer terdengar kabar bahwa Moratti juga sering ikut campur dalam urusan teknis. Yang sudah pasti idealnya hal tersebut mutlak wewenang dari seorang pelatih. Ini juga yang menjadi penyebab Inter tidak pernah punya pondasi tim yang kuat. Sering dirombaknya formasi mengakibatkan permainan Inter yang kurang konsisten dari waktu ke waktu. Moratti terkesan hanya menuruti hawa nafsunya. Ia tak mampu belajar dari pesaing-pesaingnya. Misal seperti Juventus yang bertahan cukup lama dengan Marcelo Lippi, AC Milan melesat di tangan Arrigo Sacchi maupun Fabio Capello. Bahkan Parma bisa menunjukkan permainan yang konsisten
bersama Alberto Malesani. Bukan cuma berpengaruh terhadap klub, tapi kelakuan Moratti ini juga tak jarang membuat pemain bintang menjadi meredup. Permainan yang tidak konsisten membuat beberapa pemain tidak bisa menunjukkan penampilan yang maksimal di Inter Milan. Hal-hal tadilah yang membuat Inter Milan disebut sebagai klub kaya raya tapi miskin. Inter bisa disebut klub kaya raya karena selalu beli pemain-pemain papan atas. Tapi Inter juga bisa disebut sebagai klub miskin selain karena laporan keuangan yang terus merugi. Il Nerazzurri juga termasuk klub papan atas yang miskin prestasi. Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah-langkah yang dilakukan Inter Milan, khususnya Moratti tadi, adalah sebuah langkah yang berperan besar dalam kejayaan Inter? Atau justru sebenarnya punya langkah buruk untuk Inter Milan? Yang terakhir, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komennya, serta jangan lupa untuk klik share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram kita di giornata.indonesia. Last but not least, stay fit and ciao Giornata.